Halo teman-teman, ada kisah tentang residivis bernama Charles yang sangat ulung. Di setiap kejahatan hukum yang ia lakukan, ia mampu melarikan diri. Bahkan ketika hendak dihukum mati, Charles berhasil melarikan diri dari hukuman mati beserta dengan 3 temannya yang lain. Cerita ini kemudian diangkat dalam sebuah film berjudul Man or Charles yang dirilis pada tahun 2015. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah Charles dimulai di Thailand pada tahun 1968. Di sebuah pantai ditemukan seorang mayat perempuan. Di tempat lain, di sebuah hotel ditemukan seorang mayat perempuan dengan kondisi yang sama dengan mayat perempuan yang ditemukan di pinggir pantai. Setelah melakukan penyidikan, polisi menyimpulkan bahwa pelaku dari pembunuhan tersebut adalah Charles. Polisi lalu melakukan pengejaran ke bandara. Namun sayang, Charles sudah berhasil lolos dan melakukan penerbangan. Kedua mayat perempuan yang ditemukan merupakan korban dari Charles akibat dari overdosis obat. Charles mampu menghipnotis korbannya, ia pandai, cerdas, dan brutal. Senjata utama yang digunakannya untuk membunuh para korbannya adalah kedekatannya dengan para korban. Modus operasi Charles sangat sederhana. Pertama, Charles akan mengamati korbannya, kemudian menjalin pertemanan dengannya dan mengambil kepercayaannya. 7 tahun kemudian, setelah kejadian pembunuhan di Thailand, di India ketika Charles sedang tidur, polisi mendatangi rumah di mana ia tinggal dan mencari seseorang yang bernama Zubin Prathan, Paul Smith, dan Lawrence Postma. Namun seseorang yang mengaku istri dari Charles mengatakan bahwa nama-nama yang mereka cari tidak tinggal di situ. Polisi kemudian memaksa untuk masuk ke dalam rumah. Namun sayang, Charles sudah melarikan diri ke bandara. Come on, Louis, let's go. Air India regrets to announce a delay of 2 hours. Di bandara, Charles sedang menunggu penerbangannya. Namun, ia nampaknya harus bersabar lagi karena penerbangannya ditunda selama 2 jam. Polisi India kemudian berhasil menangkapnya. Semua media massa di India mengumumkan penangkapan Charles. Polisi India menanyakan perihal identitas Charles, yakni Zubin Prathan, Paul Smith, Lawrence Postma, Antonio Salvia, dan Almargo. 11 tahun setelah berita penangkapan Charles beredar, nampak Charles sedang menikmati minuman dan rokoknya di dalam penjara. Keesokan harinya, dengan kedua tangannya di borgol, Charles bersama dengan beberapa orang membuat video dokumenter. Dalam video, Charles mengatakan bahwa setelah ia bebas, ia ingin berkumpul dengan anak dan istrinya dan menetap di sebuah negara yang mau menerimanya. Untuk mewujudkan semua itu, ia memerlukan paspor sebagai pengakuan kewarganegaraannya. Tanggal 24 Juli 1986 di Pahatgan, Delhi, nampak Richard sedang bertemu dengan Mira. Richard dan Mira adalah 2 orang yang akan membantu Charles lolos dari hukuman matinya. Rencana mereka sangatlah mulus, hingga pada hari di mana Charles dihukum mati dengan cara ditembak, Charles beserta dengan 3 narapidana yang lain justru mampu meloloskan diri. Berita mengenai kaburnya Charles dan 3 temannya tersebar di hampir seluruh dunia. Mereka menjadi buronan polisi tidak hanya di India saja. Kepala Kepolisian India sangat marah dengan kepala sipir di mana Charles pernah ditahan dan akhirnya kepala sipir pun ikut ditahan. Di sisi lain, polisi juga menangkap Mira dan membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Mira bersikukuh bahwa ia tidak tahu menahu tentang kaburnya Charles. Ia hanya seorang mahasiswa fakultas hukum.
Di lain hari, polisi juga menghadirkan Putri Malvika di kantor polisi. Putri Malvika mengatakan bahwa ia bertemu dengan Charles di Udaipur, dan Charles mengaku kepadanya bernama Zubin Pratap dari kerajaan Nepal. Dan pada saat itu pula, Charles mengatakan banyak hal tentang dirinya yang kesemuanya hanya tipu dayanya saja. Seorang laki-laki memberikan kesaksiannya bahwa ia ditipu sebanyak $50.000 ketika memasak masakan China di Kakasikov. Mereka ditipu Charles dengan diminta membuat visa agar mereka bisa pergi ke Amerika, karena orang-orang Amerika sangat menyukai mie buatannya. Putri Malvika juga bersaksi bahwa ia berencana menikah dengan Charles di Paris. Suatu hari, Charles mengatakan kepada Putri Malvika bahwa esok hari ia akan pergi ke kedutaan untuk mengambil obat malaria dan sakit kuning. Namun kenyataannya itu hanya akal-akalan Charles saja. Kemudian kepala kepolisian menanyai Mira apakah ia akan tetap menikahi Charles. Mira mengatakan iya, tetapi dia menikahinya untuk membantu dan berada di pihak kepolisian. Suatu hari, kepolisian sangat terkejut karena menemukan mesin ketik, kamera, dan 4 film bioskop gulungan dari dalam sel Charles. Kepala kepolisian kemudian memutar gulungan film tersebut. Dalam video tersebut, Charles mengatakan bahwa ada 2 kasus pembunuhan, yakni di Benares dan di Delhi. Kepala kepolisian melihat dan mendalami video-video yang ditemukan di dalam sel Charles. Sementara, kepala sipir diinterogasi di tempat lain. Ia mengatakan bahwa ia terpaksa berkonspirasi dengan Charles demi biaya anaknya, karena jika mengandalkan uang dari gajinya itu tidak akan cukup. 29 Juli 1986 di Churchgate, Bombay, nampak Charles sedang menikmati rokoknya di sebuah ruangan. Ia bersama dengan ketiga temannya yang melarikan diri dari dalam sel penjara. Charles juga menggunting berita-berita koran tentang dirinya dan menempelkannya pada sebuah buku. Finally. Ketika mereka berempat sedang asik menikmati minuman, terdengar pintu diketuk seseorang dari luar. Sontak mereka semua terdiam. Charles kemudian membuka pintu dan mengajak Liz temannya untuk masuk dan memperkenalkannya dengan ketiga temannya di dalam. Charles juga mengenalkan ketiga temannya kepada Liz. Di tempat lain, kepala kepolisian masih mendalami video Charles. Dalam video yang ia lihat, Charles mengatakan bahwa ketika ia mendekati seorang wanita, ia tidak hanya gunakan untuk seks, ia harus memiliki perasaan pada wanita itu. Dan untuk saat itu, Charles tak lebih dari biarawan, ia sudah tidak lagi tertarik pada seks. Kepala kepolisian kemudian menelpon Sudhakar, seseorang yang 15 tahun lalu pernah berhasil menangkap Charles di Mumbai. Karena pada saat itu kurang adanya bukti-bukti tentang kasus Charles, maka Charles dibebaskan. Kepala kepolisian meminta Sudhakar untuk datang ke kantornya dan memberikan tugas kepadanya untuk kembali menangkap Charles. Setelah Sudhakar sampai di kantor, ia ditanyai apakah ia mengenali orang-orang yang berada dalam video dokumenter Charles. Sudhakar mengiyakan siapa saja yang ia ketahui, dan kepala kepolisian memintanya untuk memanggil orang-orang tersebut. Ketika Charles sedang menikmati hiburan di sebuah klub malam, ia melihat seseorang yang sedang mengamatinya. Orang itu kemudian menelpon polisi. Namun sayang, ketika polisi sampai di tempat tersebut, Charles dan Liz sudah melarikan diri. Seseorang memberitahu bahwa Charles terlihat di panvel di Jalan Raya Goa. Pencarian Charles kemudian dialihkan di Goa. Di Goa, Charles mendapatkan ucapan selamat datang kembali dari kawan-kawannya. Satpal dan Richard juga ada di sana, sementara Bajrang sudah tertangkap. Di Goa, Charles sangat menikmati hidupnya, jalan-jalan di pagi hari dan pesta-pesta di malam hari.
Saat Charles sedang memilih kacamata, ia melihat ada sepasang laki-laki dan perempuan sedang berlibur bersama. Charles tertarik dengan perempuan tersebut, ia mengamatinya lebih. Suatu ketika, saat mereka berdua sedang berjemur di pinggir pantai, Charles menghampiri mereka dan memberikan paspor milik sang lelaki, yakni Toby. Dari situlah Charles sering mendekati mereka berdua. Charles mengenalkan dirinya sebagai Alan kepada mereka berdua. Ia mengatakan juga bahwa ia merupakan seorang agen permata dengan nama Alan Cotillard. Ia juga memperkenalkan berbagai permata dunia kepada mereka. Karena mereka tak mengenal siapa Alan sebenarnya, mereka dengan mudah mempercayainya. Sementara Sudhakar sudah sampai di goa. Ia melihat teman Charles sedang menelpon seseorang, namun ketika ia dan temannya hendak menangkapnya, tiba-tiba polisi goa menghadang dan hendak menangkap Sudhakar. जहाज के साथ में जो अंग्रेज भागा था उसका फोटो सिंधे Sudhakar kemudian menunjukkan kartu anggota polisinya dan polisi goa melepaskannya. Sayang ketika ia melihat ke tempat di mana ia melihat teman Charles, orang tersebut sudah tidak ada. Berdasarkan keterangan seseorang dan sketsa motor yang ia dapatkan, Sudhakar terus berusaha mencari Charles. Hingga pada suatu saat, Sudhakar menanyakan kepada seseorang apakah ia pernah melihat motor dalam sketsa tersebut. Orang tersebut mengatakan tidak. Laki-laki tersebut bernama Paul. Paul kemudian pergi menemui Liz. Ia mengatakan bahwa ada polisi yang sedang mencari motornya. Liz mengatakan ia akan menanganinya. Ketika Toby dan teman wanitanya sedang bersantai, Charles menemuinya. Charles membawakan 2 minuman dengan minuman yang diberikan Toby sudah diberi obat sebelumnya. Saat melihat Toby sempoyongan muntah, Charles mengajak teman wanitanya ke jembatan. Di sana Charles mencumbuinya. Ketika malam hari sedang menikmati minumannya, Sudhakar mendapatkan telepon dari seseorang. Orang itu mengatakan jika Sudhakar ingin menangkap Charles, maka datanglah ke acara pernikahan besok. Setelah mengatakan hal tersebut, seseorang di seberang telepon langsung menutup percakapannya dengan Sudhakar. Malam berikutnya, Sudhakar dan temannya menghadiri sebuah pesta pernikahan. Di sana Sudhakar melihat Charles. Setelah menunggu beberapa saat, Sudhakar akhirnya menangkap Charles dari belakang. Liz yang melihat kejadian itu sontak kaget. Namun Charles memberikan isyarat kepadanya untuk membiarkan dirinya dibawa oleh Sudhakar. Charles dibawa pergi oleh Sudhakar dan temannya. Namun sayang ketika di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi macet. Mereka terpaksa berhenti untuk mencari bantuan. Di tengah hujan deras, akhirnya mereka menemukan tumpangan untuk membawa Charles ke kantor polisi. Polisi tidak hanya menangkap Charles, namun mereka juga menangkap teman Charles yang sama-sama melarikan diri dari penjara waktu itu. Berita tentang penangkapan Charles sontak tersebar di seantero India. Sudhakar menjadi orang yang paling dicari karena keberhasilannya menangkap Charles. Polisi juga kemudian menangkap Mira dan melakukan perekaman bersamanya saat wawancara. Setelah proses wawancara dengan Mira selesai, Charles dan Cindy dibawa untuk menemui kepala kepolisian. Di dalam kantor Amott atau kepala kepolisian, dengan tenang Charles mengucapkan banyak hal, namun Amott hanya menanggapi seperlunya. Ketika hendak memasukkan Charles ke dalam penjara, ia berpapasan dengan Mira. Charles dan Mira kemudian terlihat adegan saling pandang satu sama lain. Di lain hari, Amott meminta Ashima untuk menanyai Charles. Namun yang mengejutkan, Ashima justru mengatakan bahwa yang mereka tangkap bukanlah Charles melainkan Dr. Lawrence. Sontak Amott dan Sudhakar terkejut, namun mereka tak mempercayai begitu saja. Di hari di mana digelar acara di pengadilan, Mira, pacar Charles, memberikan kesaksiannya. Ia pertama kali bertemu dengan Charles di pengadilan Tish Hazari.
Saat itu, Mira merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum yang sedang mencari berita untuk ditulisnya di majalah Pionir. Melihat kasus Charles pada saat itu, Mira tertarik untuk bertemu secara langsung dan melakukan wawancara dengan Charles. Mira juga mengungkapkan kekagumannya kepada Charles saat sidang tempo hari. Dengan kata-katanya yang indah, Charles berusaha untuk mempengaruhi Mira. Saat Amot menyanggah kekaguman Mira pada Charles dengan mengatakan bahwa Charles itu bajingan dan lain sebagainya, Mira justru mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa Charles pernah menyumbang $1 juta Amerika pada tahun 1982 untuk organisasi kesejahteraan anak di dalam kita. Amot menyanggah bahwa itu hanya omong kosong saja tentang kebaikan Charles. Lebih lanjut, Mira kemudian menceritakan kehidupan pribadi Charles sewaktu kecil. Jika sekarang ada orang yang seperti Charles, maka yang wajib disalahkan bukan Charles, tapi mereka dan masyarakat sekitar. Selain Mira, ada beberapa orang lagi yang memberikan kesaksiannya tentang Charles. Salah satunya kepala sipir. Ia mengatakan bahwa Charles orang yang baik. Ia terpaksa menerima suap darinya untuk biaya pendidikan anaknya. Selama di penjara, Charles sering menggunakan ruangannya untuk sekedar mengadakan pesta kecil. Tidak hanya itu, yang lain juga mengatakan selama di penjara, Charles sering mengajak untuk menonton film berbahasa Inggris di selnya. Charles sangat senang membaca buku. Ketika ada wawancara, maka ia akan menerapkan tarif per jamnya. Charles menjual cerita hidupnya, dari situlah pula pundi-pundi uang Charles berasal. Di sel, Charles juga memasak untuk semua orang. Ia juga ahli hukum yang baik. Ia mengajarkan kepada temannya untuk membela masalahnya di depan hukum. Berkali-kali, Mira terus saja berpihak pada Charles hingga waktu wawancara dengannya selesai. Setelah Mira, Amot memanggil Richard untuk ke kantornya. Di sana, Richard diberi kesempatan untuk menelpon anaknya hingga setelahnya ia bersedia mengatakan kesaksiannya tentang Charles. Richard ditangkap karena kasus narkoba. Ia pertama kali bertemu Charles di Regent Street, London. Sejak pertemuan dengan Charles itu, kehidupan Richard mulai berubah. Karena Richard belum makan selama 3 hari, hingga saat memberikan kesaksian tersebut ia tertidur. Amot membiarkannya dan meminta yang lain untuk meninggalkan Richard. Ketika persidangan kasus Charles digelar kembali, Amot meminta keterangan dari Satya Renda. Amot juga mengatakan bahwa Charles sudah merencanakan melarikan diri sejak H-1 sebelum ia kabur dari eksekusi. Charles sengaja membuat alur ia melarikan diri dari penjara untuk ditangkap kembali tanpa perlawanan untuk membuat alur cerita film yang ia buat. Kala itu, Charles mampu membuat Richard keluar dari penjara dan bersama Mira, Richard menjalankan aksi yang telah Charles susun. Mira dan Richard membantu Charles untuk rencananya. Charles dan kawan-kawan melarikan diri dari penjara setelah membuat semua penghuni penjara dan para sipir pingsan memakan makanannya. Charles juga mengabadikan pelariannya lewat foto-foto yang diambil oleh Richard. Hey boys, don't run, huh? Easy. Take a picture. Setelah mendengarkan semuanya, Charles mengakui bahwa ia bersalah. Hari berikutnya, ketika konferensi pers, Amot mengucapkan terima kasihnya kepada Mira dan Richard yang telah membantu kepolisian mengungkap kejahatan Charles. Saat itu, karena pertanyaan dari wartawan, Mira juga mengungkapkan bahwa ia mencintai Charles dan akan menunggu sampai dia bebas, kemudian menikah dengannya di Paris. Mendengar itu, Amot sangatlah marah. Ketika konferensi pers selesai, Amot terlihat sedang marah kepada Mira di dalam kantornya. Bagaimana mungkin Mira bisa tetap mencintai penjahat itu? Amot kemudian memberikan foto-foto korban meninggal yang diduga korban dari kejahatan Charles. Amot mengatakan bahwa ia berjuang untuk keluarga korban-korban tersebut. Mira kemudian membeberkan lagi hal-hal mengenai Charles ketika diduga melakukan pembunuhan 18 tahun silam di Thailand. Setelah mendengarkan semua penuturan Mira, Amot menjadi sangat marah. Ia kemudian pergi mendatangi Charles. Ia sangat marah dengan Charles. Amot kemudian meninggalkan Charles dalam penjara.
Amott bekerja keras untuk mengumpulkan file-file kasus tentang Charles. Ia mempelajarinya untuk digunakan ketika persidangan mendatang. Saat persidangan kembali digelar, Amott mendatangkan saksi lagi untuk Charles, yakni Rajan Ahuja, teman narapidana Charles di penjara, dan juga Suresh Kumar, narapidana kasus pencucian uang. Rajan menghadapi pengadilan untuk kasus pencucian uang, dan saksi kunci adalah seorang pria bernama Sarangi yang saat itu tinggal di London. Ketika diinvestigasi, Rajan mengakui memberikan uang sebesar $50.000 kepada Charles untuk membunuh Sarangi. Dan dengan uang itu pula, Charles direncanakan untuk jailbreak. Amott kemudian membeberkan bukti berupa foto-foto yang diambil oleh Richard secara diam-diam ketika ia masih bersama Charles. Dan pada akhirnya, pihak kepolisian memenangkan kasus Charles. Charles dan kawan yang terlibat dengannya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Seperti itulah kisah tentang residivis bernama Charles yang sangat ulung. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.